Latihan ujian tertulis 3 USP SDMI mata pelajaran matematika. Soal nomor 1. Hasil dari 72 dikurang 48 dibagi 12 dan ditambah 18 dikali 5 adalah, nah ini 72 dikurang 48 dibagi 12 ditambah 18 dikali 5. Nah ini kita kerjakan yang ini dulu ya. Yang pembagian 48 dibagi 12 itu adalah 4 ditambah 18 kali 5 90. Sama dengan 72 dikurang 4 itu 68 tambah 90 sama dengan 158. Jawabannya yang D, 158. Nomor 2. Hasil dari minus 48 ditambah minus 12 dikali minus 6 dikurang min 36 sama dengan, nah ini ada perkalian nih, kita kerjakan yang ini dulu. Minus 48 ditambah, nah ini min dikali min jadi plus ya, 12 kali 6 itu 72. Nah ini min kali min plus juga jadi 36 sama dengan, nah 4 minus 48 tambah 72 itu 24 ditambah 36 jadi sama dengan 60. Jawabannya ada di B. Nomor 3. Diketahui suhu udara di dalam ruangan pendingin adalah minus 6 derajat Celcius. Jika suhu udara di luar ruangan pendingin pada saat itu 32 derajat Celcius, selisih suhu udara di luar dan di dalam ruangan. Nah, ini kita cari selisihnya, berarti 32 dikurang minus 6. Nah, ini min kali min kan jadi plus, jadi 32 plus 6 sama dengan 38 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang A. Nomor 4. Hasil dari 25 kubik ditambah akar kubik dari 6859 adalah, nah kita cari 25 kubik itu kan 25 kali 25 kali 25 itu 15.625. Nah, akar kubik dari 6859. Nah, kita lihat ini angka satuannya 9. Jadi kubik yang satuannya 9 itu adalah 9. Karena 9 kubik itu 729. Nah, sekarang kita lihat angka paling depan ini 6. Kubik yang mendekati 6 itu cuma 1. Karena 1 kubik itu 1. Kalau kita pakai 2 kubik itu 8 lebih. Jadi tetap kita pakai yang 1. Nah, ini kita jumlah 4, 4, 6. Nah, jawabannya 15.644 yang A. Nomor 5. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 28, 63, dan 84 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, nah kita cari KPK dari 28, 63 dan 84. Nah, coba kita bagi 2. 28 bagi 2 itu 14. 63 bagi 2 itu nggak bisa, tetap kita tulis 63. Nah, ini bagi 2 42. Kita bagi 2 lagi 7, tetap nggak bisa, kita tulis 63. Ini 21. Dibagi 2 nggak bisa, kita bagi 3. Ini 7 dibagi 3 nggak bisa, kita tulis 7. Ini dibagi 3 21, dibagi 3 7. Dibagi 3 lagi, nah ini tetap nggak bisa. Ini 21 bagi 3 7. Ini 7 bagi 3 nggak bisa, tetap 7. Bagi 7 1 1 1. Jadi KPK dari 28, 63 dan 84 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2
dikali 7. Nah, jawabannya ada di C. Jawabannya ada di C. Nomor 6, FPB dari 420, 490 dan 630 adalah, nah kita cari FPB dari 420, 490 dan 630. Nah, kita bagi 2. Nah, ini bagi 2, 210 bagi 2, 2, 4, 5 bagi 2, 3, 1, 5 dibagi 2 lagi, 105. Nah, ini nggak bisa, 245 ini nggak bisa dibagi 2 juga, 3, 15 dibagi 2 udah nggak bisa, dibagi 3. 105 dibagi 3 itu 35. 245 nggak bisa dibagi 3. Nah, ini 315 itu 105. Kita bagi 3 lagi. 35 nggak bisa, 245 nggak bisa, 105 dibagi 3 itu 35. Ini nggak bisa, tetap ditulis 35, ini 245. Nah, terus dibagi 3 nggak bisa lagi ya. Sekarang kita bagi 5. 35 dibagi 5, 7, 245, 49, 35, 7. Nah, kita bagi 5 nggak bisa, kita bagi 7. 7 bagi 7, 1, 49, bagi 7, 7, ini 1. Bagi 7 lagi, 1, 1, 1. Nah, jadi FPB-nya itu yang mana tadi tuh? Yang ini 2 sama 5 dan 7. Jadi FPB-nya itu 2 dikali 5 dikali 7. 70. Nah, jawabannya ada di D. 70. Nomor 7. SD Insan Mulia mengadakan kegiatan perkemahan. Kegiatan perkemahan tersebut diikuti oleh 110 siswa perempuan dan 132 siswa laki-laki. Dari siswa peserta kegiatan perkemahan tersebut akan dibentuk kelompok sebanyak-banyaknya. Setiap kelompok terdiri atas siswa perempuan yang sama banyak. Demikian pula dengan siswa laki-laki. Banyak siswa perempuan di setiap kelompok adalah, nah, ini kita cari jumlah kelompoknya dulu dengan cara mencari FPB dari 110 dan 132. Cari FPB dari 110 dan 132. Ini untuk mencari jumlah kelompoknya dulu. 110 kita bagi 2 itu 55. Ini bagi 2, 66. Kita bagi 2 lagi. Ini nggak bisa, tetap tulis 55, ini 33. Lalu kita bagi 3, ini tetap 55, ini 11. Kita bagi 3 nggak bisa, bagi 5. Ini 55, dibagi 5 itu 11, ini nggak bisa. Nah, kita bagi 7 nggak bisa, kita bagi 11, habis. Nah, jadi FPB-nya itu ada di angka 2 dan 11. Jadi FPB-nya sama dengan 2 kali 11, sama dengan 22. Nah, 22 ini baru jumlah kelompok. Nah, ini yang ditanya banyak siswa perempuan. Nah, jadi kita lihat ini perempuannya tadi ada 110. Nah, jadi 110 dibagi 22 itu sama dengan 5. Nah, jadi jawabannya ada 5 anak. Yang B. Nomor 8. Pecahan yang senilai dengan 90 per 54 adalah, nah, kita bagi dengan 9. 90 bagi 9 itu 10. 54 bagi 9 itu 6. Nah, ini masih bisa dikecilin lagi. Kita bagi 2.
5, ini bagi 2 3. Kita lihat. Nah, 5/3 nggak ada ya. Nah, kita lihat ini penyebutnya 6, berarti harus dikali 2. Nah, 5/3. Lihat ini penyebutnya 6, berarti dia harus dikali 2. Dikali 2 10, kali 2 6. Nah, kemungkinan ini yang A bukan. Kita lihat yang B. Yang B itu dikali berapa ini supaya jadi 80? Oh, kalau yang penyebutnya 80 ini nggak mungkin, dari 3 itu nggak ada. Jadi kemungkinan yang B juga bukan. Coba kita cek yang C, penyebutnya 15. Berarti dikali 5 ya. Nah, ini dikali 5. 25, 15. 25 dan 15 bukan juga. Nah, ini yang penyebutnya 75. Berarti dikali 25. Nah, ini di penyebutnya 3 dikali 25 itu 75. 5 dikali 25 itu 125. Nah, jadi jawabannya ada di D. 125/75. 1 3/20 adalah, nah ini kita jadiin pecahan biasa dulu. 1 3/20 itu adalah 23/20. Nah, karena mau jadiin persen berarti kita kali 100% aja. Nah, ini bisa dicoret. 10 bagi 2 itu 5. Nah, jadi 23 kali 5 adalah 115. Nah, jadi jawabannya ada di C, 115%. Nomor 10. Urutan pecahan mulai dari yang terkecil adalah, nah ini kita harus kerjain satu-satu. Kita lihat yang pertama ini 8,19. Harus kita jadiin desimal semua ya. 8/19. Nah, kalau mau dijadiin desimal harus dibagi aja. 8 dibagi 19 kan nggak bisa. Harus kita tambahin 0, di sini 0, 80 dibagi 19 itu 4. Nah, 4 kali 19 kan 76. Sisanya masih ada 4. Nah, ini 40 bagi 19 lagi. Dapatnya 2. Nah, ini 0,42. Yang kedua 4/9. Nah, 4 dibagi 9 nggak bisa, kita kasih 0, di sini 0,40 bagi 9 itu yang mendekati berapa ya? 9. Nah, 4 kali 9 kan 36, masih ada sisa 4. Nah, ini 40 dibagi 9 itu yang mendekati 4. Nah, ini 0,44. Yang kedua, ini udah ada, yang kedua 0,45. Yang ketiga 46% itu sama aja 0,46. Yang satu lagi 12/25. Ini kita jadikan penyebutnya jadiin 100 aja ya. Berarti dikali 4. 25 dikali 4. Nah, 48/100. Desimalnya 0,48. Nah, ini tinggal diurutkan dari yang terkecil. Nah, dari terkecil kita lihat. Nah, yang terkecil ini 1 0,42. Nah, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini keempat. Nah, ini kelima. Nah, urutannya benar yang A nih. 8/19 ya. 4/9, 0,45, 46% dan 12/25. Jadi jawaban yang A. Nomor 11. Bu Nurul mempunyai persediaan minyak goreng curah 4,8 liter. Kemudian membeli lagi minyak goreng 12 1/2 liter. Bu Nurul membungkus minyak goreng curah tersebut ke dalam kemasan kecil untuk dijual kembali. Sekarang persediaan minyak goreng curah Bu Nurul tinggal 13/6 liter. Banyak minyak goreng curah yang telah terjual adalah, nah ini
minyak goreng yang telah terjual, berarti 4,8 ditambah 12 1/2, nah dikurang 13/6. Nah ini karena pilihan jawabannya ini pecahan ya, berarti harus kita jadiin pecahan semua. Ini 4,8 itu 48/10 ditambah 25/2 dikurang 13/6. Nah ini penyebutnya harus kita samain semua dengan cara mencari KPK dari 10, 2, dan 6, yaitu adalah 30 ya KPK nya. Berarti penyebut harus dijadiin 30 semua. 48 kali ini per 10, supaya jadi 30 harus dikali 3. Nah ini kali 3 juga. 25 per, supaya jadi 30 penyebutnya harus dikali 15. Nah ini kali 15 juga, dikurang 13/6, supaya penyebut jadi 30 dikali 5. Nah ini dikali 5 juga. Nah 48 kali 3 itu 144/30 ditambah 25 kali 15 375/30 dikurang 65/30 sama dengan, nah ini 144 tambah 375 dikurang 65 itu 454/30. Nah kita lihat, nah ini pecahan campuran ya pilihannya, berarti harus kita, nah ini bisa dijadiin begini nih, 450 ditambah 4/30. Nah ini 450, 45 bagi 3 15 tambah, nah ini bisa dikecilin 2/15. Jadi jawabannya 15, 2/15 ada di B. Nomor 12. Harga ballpoint 3/10 harga buku tulis, dan harga buku tulis 2/5 harga tempat pensil. Harga 2 tempat pensil Rp 50.000. Raisa membeli 1 tempat pensil, 4 buku tulis, dan beberapa ballpoint. Total belanja Raisa adalah 86.000. Nah, banyak ballpoint yang dibeli Raisa adalah, nah kita cek satu-satu ya. Harga 2 tempat pensil, harga 2 tempat pensil adalah 50.000. Berarti satunya adalah 25.000. Nah, ini harga tempat pensil. Kita cek harga buku. Nah, harga buku harga bukunya 2/5 harga tempat pensil, berarti 2/5 dikali 25.000. Nah ini dibagi 5, nah jadi harganya, harga satu buku itu 10.000. Nah kita cek lagi harga ballpoint. Harga ballpoint. Ballpoint. Nah harga ballpoint itu 3/10 harga buku tulis. Nah ini harga buku tulisnya tadi udah 10.000 ya. Nah jadi harga ballpointnya itu 3.000. Harga buku tulis sudah ada 10, ballpointnya 3.000. Nah kita cari dulu harga belanja ballpointnya. Harga belanja ballpointnya berarti
totalan belanja 86.000 dikurang harga satu tempat pensil. Satu tempat pensil ditambah 4 buku. Jadi 86.000 dikurang satu tempat pensil itu harganya 25.000 ditambah 4 buku. 4 kali 10.000 jadi 40.000. Jadi 86.000 dikurang 65.000 sama dengan 21.000. Nah, ini baru harga belanja ballpoint. Yang ditanya banyak ballpoint. Nah, berarti 21.000 dibagi harga persatuan ballpoint yaitu 3.000. Jadi jawabannya adalah 7. Nah, ini jawabannya ada di D. 7 buah. Nomor 13. Sebuah sungai melintasi 3 kota. Kota A, kota B, dan C. Sungai tersebut melintasi kota A sepanjang 14 km 2 hm dan kota C sepanjang 16 km 240 m. Jika panjang sungai tersebut adalah 46 km 105 m, panjang sungai yang melintasi kota B adalah, nah, sungai yang melintasi kota B, nah, adalah, berarti yang ini 46 km dan 105 m dikurang 14 km dan 2 hm dikurang lagi dengan 16 km 240 m. Nah, ini km bisa kita gabungin semua nih. 46 dikurang 14 dikurang 16 km lalu ditambah yang meter, kita gabungin. Nah, ini jadiin meter dulu ya. 105 dikurang, nah ini 2 hm itu ke meter itu 200 ya. 100 dikurang 240 m. Nah, ntar di sini, nah ini nggak bisa dikurangi nih. Kita harus ambil kilometer dari depan 1. Ya, jadi ini dikurangi ntar nih 1 nih. Ini 46 dikurang 14 dikurang 16 itu 16 km. Tambah. Nah, ini harus dari sini dulu nih. Ini diambil 1 ya. Ini 15 km dan 1 km di sini ditambah 105 dikurang 200 dikurang 240. Ini masih meter ya. Jadi 15 km tambah, nah ini 1 km ini kita masukin di sini. Jadi 1105 dikurang 200 dikurang 240 m. 15 km tambah 1105 dikurang 200 dikurang 240 itu 665 meter. Jadi jawabannya ada di C, 15 km dan 665 meter. Yang C jawabannya. Nomor 14. Setahun yang lalu umur Pak Joko 2 dasawarsa lebih 4 tahun. Umur Pak Joko 3 tahun yang akan datang adalah, nah, umurnya 2 dasawarsa. 2 dasawarsa tambah 4 tahun. Nah, ini 2 dasawarsa itu kan sama dengan 10 ya. Berarti ini 20 tahun tambah 4 tahun. Jadi umurnya
24 tahun. Nah, ini umur 1 tahun yang lalu. Nah, berarti umur sekarang 24 ditambah 1. Jadi umur yang sekarang itu 25 tahun. Nah, yang ditanya 3 tahun yang akan datang, ya udah tinggal ditambahin 3 aja. Jadi umurnya 28 tahun. Jawabannya yang D, 28 tahun. Nomor 15. Pak Diman membeli bahan makanan untuk tokonya yang terdiri atas 7 ton beras, 600 kg gula merah, dan 2 kintal tepung. Nah, jumlah keseluruhan bahan makanan yang dibeli Pak Diman adalah, nah, ini tinggal dijumlah aja. 7 ton beras, 7 ton, 600 kg gula, dan 2 kintal. 2 kuintal tepung. Nah, ini kita jadiin ke kilogram semua. 7 ton itu 7.000 kg. Ini 600 kg. 2 kintal itu 200 kg. Jadi totalannya 7.800 kg. Nah, jawabannya ada di C, 7.800 kg. Nomor 16. Nanda mempunyai tempat minum berisi 0,5 liter air. Nanda menuangkan air dari tempat minum ke dalam gelas sebanyak 150 cc. Kemudian Nanda minum air dari tempat minumnya hingga tersisa 225 cm kubik. Nah, volume air yang diminum Nanda adalah, nah ini kita cari volume air. Volume air yang diminum adalah, nah ini berarti 0,5 liter dikurang 150 cc dikurang lagi dengan 225 cm kubik. Nah, ini kita lihat pilihan jawabannya dalam satuan mililiter ya, berarti harus kita jadiin ke satuan liter dulu semua. Nah, ini 0,5 liter dikurang 150 cc itu sama dengan mililiter dikurang 225 cm kubik, ini sama juga dengan mililiter. Nah, berarti ini kita jadiin mili juga nih. 0,5 liter ke mili itu 1000 ya. 1000 mililiter dikurang 150 mililiter dikurang lagi dengan 225 mililiter. Nah, ini 5000 dikurang 150 dikurang 225 mililiter. Nah, ini bukan 5000 ya, 500 maksudnya. 500. Nah, 500 dikurang 150 dikurang 225 itu 125 mililiter. Nah, jawabannya ada di A, 125 mililiter. Nomor 17. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. 2. Mempunyai 2 diagonal sama panjang. 3. Kedua diagonalnya saling berpotongan, tegak lurus. 4. Mempunyai 2 simetri lipat. Nah, sifat-sifat bangun datar persegi panjang ditunjukkan oleh, nah ini untuk persegi panjang. Nah, yang 1 mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Nah, berarti ini yang 1 pilihannya benar ya. Yang 2 mempunyai 2 diagonal. Nah, ini diagonalnya benar sama panjang ya. Berarti pilihan 1 dan 2. 3. 2 diagonalnya saling berpotongan, tegak lurus. Nah, ini diagonalnya berpotongan tapi
tidak tegak lurus ya, berarti nomor 3 bukan. Yang keempat, mempunyai 2 simetri lipat. Nah, berarti yang 4 ini benar. Jadi pilihannya ada di 1, 2, dan 4. Ada di jawaban yang B. 17 yang B jawabannya ya. Nomor 18. Bu Alia selalu menjaga kesehatan. Salah satu cara menjaga kesehatan yang dilakukan Bu Alia adalah dengan jogging. Tiap hari Minggu, Bu Alia jogging dengan rute berbentuk segitiga seperti gambar di samping. Jika Bu Alia jogging mengelilingi daerah seperti pada rute sebanyak 10 kali, berapa jarak yang ditempuh Bu Alia? Nah, ini caranya gampang nih. Kita tinggal cari keliling segitiga ini lalu dikali 10. Nah, kita coba ya. 160 meter ditambah 200 meter ditambah 120 meter. 2, 3, 4, 480 meter. Nah, ini kelilingnya. Karena dia berputar sebanyak 10 kali, berarti tinggal dikali 10. 480 M. Sama dengan 4.800 meter. Jadi jawabannya ada di D. Jawabannya D, 4.800 meter. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, keliling jajaran genjang tersebut adalah, nah ini tinggal kita jumlahin sisi-sisi terluarnya. Nah, ini sisi terluarnya nih, 12 cm tambah 18 cm tambah CD ini kan sama nih sama 12. Tambah 12 lagi dan ditambah 18 lagi, ini kan sama nih. Jadi 12 ditambah 18 tambah 12 lagi ditambah 18 lagi sama dengan 1, 2, 3, 4, nah 60. Nah, jawabannya 60 cm ada di D. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Nah, soalnya luas layang-layang tersebut adalah, nah ini udah saya coba gambar. Nah, luas layang-layang itu kan rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, coba kita setengah kali diagonal satunya ini 24 ditambah 6 itu 30 dikali diagonal 2 nya, nah ini 8 tambah 8 16. Jadi nah ini kita bisa coret ya, 8. Jadi 30 kali 8 itu 240 cm. Nah, jawabannya ada di A, 240 cm. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini luas daerah yang diarsir adalah, nah ini kan bentuk setengah lingkaran ya. Berarti caranya dia lingkaran, setengah lingkaran besar ini dikurang setengah lingkaran yang kecil. Atau kita buat begini aja, lingkaran 1 itu lingkaran yang besar ya. Kita hitung luasnya dulu. Ini setengah lingkaran, jadi setengah V R kuadrat. Kita masukin setengah kali 2/7, jari-jarinya adalah 14 kali 14. Nah, ini bisa kita coret. Jadi 2. Nah, ini bisa dicoret lagi. Jadi 22 kali 14. Jadi mana tadi 22 kali 14 itu 308 cm. Nah, kita tinggal cari luas lingkaran yang bangun kedua. Kita namakan L2. Setengah kali 22/7 kali, nah ini jari-jarinya, nah ini kan 14 nih. Jari-jarinya itu berarti dibagi 2. 7 berarti ya. Kali 7
kali 7 sama dengan, nah ini bisa kita coret, ini coret, ini coret. 11 kali 7 jadi 77 cm. Nah, jadi luas daerah yang diarsir adalah, nah berarti kita bangun ke 1 itu 308 cm dikurang luas bangun yang kedua 77 cm sama dengan 1, nah 231 cm. Nah, jawabannya yang A, 231 cm. Nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Gambar bangun di atas terdiri atas prisma segitiga dan 5 segi 4. Banyak sisi pada gabungan bangun tersebut adalah, nah ini kan alas 5 sini berimpit dengan salah satu sisi prisma. Jadi kita hitung sisi yang terlihat saja. Nah, ini yang 5 sisi yang terlihat kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang prisma ini juga 1, 2, 3, 4. Jadi sisinya ada 8. Nah, jawabannya yang A. Nomor 23. Sebuah potongan kayu berbentuk seperti gambar di samping. Nah, luas permukaan potongan kayu adalah, nah ini kan bangun balok nih. Jadi kalau mau hitung luas permukaannya itu rumusnya 2 kali, nah panjang kali lebar 8 kali 5 ditambah lagi panjang kali tinggi 8 kali 12 ditambah lagi lebar kali tinggi 5 kali 12. Nah, 2 kali 8 kali 5 40 tambah 8 kali 12 96 ditambah 60. 2 kali 196 sama dengan 2 kali 196. 2 kali 196 392 cm. Nah, ini jawabannya ada di D, 392 cm kuadrat. Nomor 24. Dua kaleng cat berbentuk seperti gambar berikut. Kaleng besar berisi penuh cat, sementara kaleng kecil kosong. Cat dalam kaleng besar dituangkan ke dalam kaleng kecil hingga penuh. Sisa cat dalam kaleng besar sebanyak, nah ini cara menghitung sisa cat dalam kaleng, tinggal dihitung volume kaleng besar lalu dikurang volume kaleng kecil. Caranya seperti ini. Sisa cat dalam kaleng, berarti cari sisa cat. Sisa cat sama dengan volume kaleng besar dikurang volume kaleng kecil. Nah, kita hitung volume kaleng besar dulu ya. Nah, kaleng besar itu volume kaleng besar sama dengan, ini sama aja volume tabung. Volume tabung itu luas alas kali tinggi. Rumusnya VR kuadrat dikali tinggi. Nah, kita masukin V-nya 3,14 dikali jari-jarinya, ini diameternya 16, berarti jari-jarinya 8. 8 kuadrat dikali tingginya 20. Kita masukin tingginya 20. 3,14 dikali 8 kuadrat itu 64 dikali 20 sama dengan 3,14 dikali 0,8 1280. 4019,2.
Nah, ini udah ketemu volume kaleng besarnya. Sekarang kita tinggal cari volume kaleng kecil. Volume kaleng kecil sama dengan rumusnya sama. Luas alas PR kuadrat dikali tinggi. V-nya 3,14 dikali jari-jarinya. Ini kan diameternya 10, berarti jari-jarinya 5. 5 kuadrat dikali tingginya 12 cm. Nah, kita hitung 3,14 dikali 25 dikali 12 sama dengan 3,14 dikali, nah ini 25 kali 12 itu 300. Nah, 3,14 kali 300 itu 942. Nah, ini volume kaleng kecil. Nah, sekarang kita tinggal dimasukin volume kaleng besar 4019,2 dikurang volume kaleng kecilnya 942. 4019,2 dikurang 942 itu 3077. Nih jawabannya 3077,2. Ada di A. Jawabannya ada di A. 3077,2 cm kubik. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Nah, bangun datar yang memiliki dua sumbu simetri adalah, nah ini yang memiliki dua sumbu simetri. Ada di angka 1, 2, dan 4. Jawabannya ada di C. Nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Pencerminan yang benar ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini udah bisa lihat ya pencerminan. Kita bisa lihat ada di angka 4 ini. Yang benar angka 4, yaitu yang di D. Nomor 27. Perhatikan diagram lingkaran jenis olahraga kegemaran dari 200 siswa berikut. Nah, siswa yang gemar bulu tangkis sebanyak. Nah, berarti kita harus cari persentase yang gemar bulu tangkis. Caranya begini. Persentase yang gemar bulu tangkis 100% dikurang, nah sepak bola ada 40%, ditambah catur 12%, tambah, nah yang renang ini kan dia seperempat lingkaran, itu 25% ya, 25%. Jadi 100% dikurang 40 tambah 12 tambah 25, 77%. Jadi persentasenya didapat 23%. Nah, jadi banyaknya siswa yang gemar bulu tangkis. Nah, siswa yang gemar bulu tangkis jadi 23% dikali 200 sama dengan 46. Nah, kita lihat jawabannya ada di B, 46 orang. Nomor 28. Pak Rudi gemar memelihara burung. Ia memelihara 68 ekor burung yang terdiri atas 12 burung jalak, 10 burung kenari, 16 burung perkutut, dan 17 burung parkit, dan sisanya burung merpati. Tabel yang benar dari data tersebut adalah, nah kita hitung cari burung merpati dulu. Burung merpati itu, burung merpati. Nah, 68 ekor dikurang 12 tambah 10 ditambah 18 ditambah lagi 17. Nah, ini 68 dikurang 12 tambah 10 tambah 18 tambah 17 itu 55. Nah, jadi burung merpatinya didapat itu 13.
Nah, kita tinggal dicek. Nah, ini yang A merpati 13, yang B 13. Yang C burung merpati 12, yang D burung merpatinya 17. Jadi kemungkinannya ada di A dan di B. Tinggal dicek satu-satu. Burung jalak 12. Burung jalak 12. Burung kenari 10. Burung perkutut ada 16. Nah, ini salah. Nah, berarti yang di B. Jawabannya ada di B. Nomor 29. Banyak kedelai yang terjual di toko tani selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni sebagai berikut. Nah, rata-rata banyak kedelai yang terjual setiap bulan adalah, nah ini kita mencari rata-rata yang terjual setiap bulan. Berarti kita hitung penjualan tiap bulan. Nah, bulan Januari itu ada 55 kuintal ya. Kita tulis 55 ditambah bulan Februari 40, Maret ada 60, dan April ada 30, ditambah lagi bulan Mei ada 45, ditambah lagi bulan Juni itu 70. Lalu kita bagi banyaknya bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 55 tambah 40 100, 200, nah 300 dibagi 6 sama dengan 50. Jadi jawabannya rata-rata banyak kedelai yang terjual setiap bulan ada 50 kuintal. Jawabannya yang C. Nomor 30. Nilai ulangan matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. 7 siswa memperoleh nilai 6. 6 siswa memperoleh nilai 7. 5 siswa memperoleh 8. 6 siswa memperoleh nilai 9. 4 siswa memperoleh nilai 10. Modus nilai siswa adalah, nah modus ini adalah nilai yang sering muncul atau yang banyak muncul. Nah, ini ada 7 siswa, berarti modusnya yang nilai 6. Jadi jawabannya ada di A. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Nomor 31. Sebuah kaleng berbentuk kubus. Jika luas alas kaleng 576 cm², berapa volume kaleng tersebut? Nah, ini diketahui kaleng berbentuk kubus. Luas alas kaleng 576. Luas alas kaleng 576 cm². Nah, volume kaleng sama dengan, nah ini kita cari sisinya dulu nih, karena alasnya berbentuk persegi, berarti sisinya itu sama dengan akar dari 576. Nah, akar dari 576 itu adalah 24 cm. Nah, jadi sisinya udah ketemu 24. Nah, berarti volumenya ya sudah 24 kali 24 kali 24 sama dengan 13.824 cm3. Nah, jadi jawabannya adalah 13.824 cm3. Nomor 32. Pak Faruk memanen ikan lele. Sebanyak 2/9 bagian dari hasil panennya akan dibagikan kepada beberapa tetangga. Nah, setiap tetangga memperoleh 1,5 kg ikan lele. Jika ada 12 tetangga yang menerima pembagian, berapa jumlah seluruh hasil panen ikan lele Pak Faruk? Nah, kita hitung dulu banyak lele. Banyak lele yang dibagikan ke tetangga, yaitu
12 dikali 1,5 kilogram, atau 12 dikali 3/2 kilogram sama dengan 18 kilogram. Nah, sekarang jumlah seluruh hasil panen. Nah, jumlah seluruh hasil panen sama dengan 18 kg dibagi dengan 2/9 sama dengan 18 dikali, ini dibalik jadi 9/2 sama dengan, ini dicoret 9 kali 9 81 kilogram. Nah, jadi jawabannya 81 kilogram. Nomor 33. Pak Heri mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pak Kardi berada di belakang Pak Heri sejauh 5 km. Pak Kardi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Mereka melalui jalan yang sama. Berapa menit waktu yang diperlukan Pak Kardi untuk menyusul Pak Heri? Nah, ini kita tulis dulu nih. Kecepatan rata-rata Pak Heri. Berarti kita tulis kecepatan Pak Heri. Kita tulis dengan V1 sama dengan 40 km per jam. Nah, sedangkan kecepatan Pak Kardi, kita tulis V2 sama dengan 55 km per jam. Nah, jarak Pak Kardi dan Pak Heri itu 5 km. Nah, jaraknya 5 km. Nah, yang ditanya waktu yang diperlukan Pak Kardi untuk menyusul. Nah, waktu yang diperlukan Pak Kardi untuk menyusul Pak Heri sama dengan jarak per 2 dikurang V1. Artinya kecepatan Pak Kardi dikurang kecepatan Pak Heri. Nah, jaraknya 5 km dikurang. Nah, kecepatannya 55 dikurang 40. Nah, ini sama dengan 5/15 jam atau 1/3 jam atau sama dengan 20 menit. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit. 24. Bu Indah mempunyai kain berbentuk persegi dengan panjang sisi 50 cm. Bu Indah akan membuat taplak meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran 45 kali 40. Tentukan luas sisa kain Bu Indah. Nah, ini kita tentukan dulu luas kain berbentuk persegi. Nah, yang pertama kita hitung luas kainnya berbentuk persegi, berarti luasnya itu sisi kali sisi atau 50 cm kali 50 cm sama dengan 2500 cm. Nah, yang kedua kita hitung luas taplak meja.
luas taplak yang berbentuk persegi panjang. Nah, luasnya juga sama. Panjang kali lebar. Itu 45 cm kali 40 cm. Sama dengan 1800 cm kuadrat. Nah, sisa kain luas sisa kain adalah, tinggal dikurang 2500 cm dikurang 1800 cm sama dengan 700 cm kuadrat. Nah, ini jawabannya. Nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Sebuah balok besar akan disusun dari kubus-kubus kecil. Berapa banyak kubus kecil yang diperlukan untuk menyusun balok tersebut? Nah, ini banyak kubus yang diperlukan. Banyak kubus yang diperlukan untuk menyusun balok. Untuk menyusun balok. Nah, sama dengan volume balok dibagi dengan volume kubus. Nah, kita hitung dulu volume baloknya. Volume balok sama dengan 28 dikali 16 dikali 12 sama dengan 5376 cm kubik. Nah, sekarang kita hitung volume kubus. Sama dengan, ini sisi-sisinya 4. Berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 cm kubik. Nah, jadi banyak kubus. Ini kelihatan. Jadi banyak kubus yang diperlukan adalah 5376 cm kubik dibagi dengan 64 cm kubik sama dengan 84